Tips untuk tetap semangat dalam ini saya pribadi ya. Ya. Saya pribadi itu akan selalu semangat kalau saya ngelihat muka dari karyawannya saya. Caat, kalau kita bicara anak-anak muda sekarang itu kan sebetulnya gairah ya. Gairah untuk berwirausaha kan tinggi gitu. Ya. Ada nggak pesan atau nasihat khusus mereka agar seperti apa sih kalau mau jadi pengusaha yang sukses atau pebisnis sukses? Oke, sebenarnya kita cari opportunity yang related sama kita. Saya benturin dengan MP Store itu sendiri aja. Kalau kita mau nyari usaha, macam-macam kan kita bisa jualan jadi afiliator. Salah satunya jadi afiliator di MP Store, jualan barang-barangnya warung. Kekurangannya warung itu adalah dia tidak tahu cara promosi. Nah, sehingga kita bisa mengagregasi produk-produk di warung atau di pasar dan kita sebarkan lagi sama tetangga. Ayo kalau mau beli di sini gini caranya. Kita nggak perlu punya inventory, yang ngirim juga warung, barangnya juga barang warung. Itu bisa dilakukan. Dan sekarang ini eranya creativity. Orang ini, anak muda ini harus kreatif mencari opportunity. Banyak sekali opportunity yang bisa kita ciptakan. Bahkan dengan AI, kita bisa menciptakan uang, bisa menciptakan gambar atau video, jadikan konten, tanpa muka, macam-macam. Atau yang realistis jadi afiliator tadi, gitu kan. Live selling juga bisa. Gitu Pak, macam-macam sekarang lapangan pekerjaannya lebih luas. Kalau teman-teman susah menyampaikan susah mencari pekerjaan, mungkin gengsinya kita terlalu tinggi, gitu. Sehingga kita malu untuk melakukan hal itu. Musuhnya anak muda itu sebenarnya kan gengsi Pak, karena teman-temannya udah bisa, teman-teman gue lebih maju nih, gitu kan. Masa saya kayak begini gitu, nah begitu. Kadang juga soal mungkin persistensi ya atau daya tahan gitu. Jadi awal-awal semangat, tapi seiring berjalannya waktu menemui banyak tantangan, akhirnya patah semangat, loyo gitu. Nah, tips dari Caat nih untuk tetap semangat gitu menghadapi segala tantangan bagi seorang pebisnis itu apa? Tips untuk tetap semangat dalam ini saya pribadi ya. Saya pribadi itu akan selalu semangat kalau saya ngelihat muka dari karyawannya saya. Wow, mukanya gimana? Maksudnya mukanya seneng gitu atau mukanya? Enggak. Jadi begini, ketika namanya bisnis kan ada pasang surut Pak. Ketika lagi di atas pasti happy, semua happy. Ketika lagi di bawah, kita harus ingat ya kan, tim kita, pengguna MP Store, warung-warung itu bergantung pada kita, ya kan. Artinya apapun kondisinya, kita harus tetap berjuang, bukan untuk diri kita, tapi untuk mereka juga dan keluarganya. Saya sebut ini adalah -1 mentality. -1 mentality. Jadi buang diri kita pikirin gimana caranya bantu mereka supaya mimpi kita, bisnis kita tetap terus berjalan dan kita tetap persisten di visi dan misi kita. Cakep banget tuh. -1 mentality. Jadi bagaimana kita dalam bekerja atau berbisnis itu dalam mindset kita adalah memikirkan stakeholders ya sebetulnya. Stakeholders. Tidak hanya karyawan tapi juga tadi mitranya juga investor gitu. Kalau bicara soal kegagalan, kalau kita bicara mungkin sebelum investor juga ya. Pernah nggak ngalamin kegagalan? Oh sering Pak. Impossible, orang nggak pernah gagal itu nggak mungkin. Saya bisnis banyak gagal Pak. Yang pernah buka kolam lele, tapi bukan startup lele Pak. Buka kolam lele, kongsi gitu kan. Bener-bener bikin kolam lele? Iya, sama-sama ditipu ya kan, sama foundernya. Tapi bukan startup lele Pak ya. Itu ada bikin bisnis warung ayam geprek juga kena pandemi. Bukan seberapa banyak kita jatuh Pak, yang kita harus hitung, seberapa banyak kita bangkit daripada jatuhnya itu, yang harus kita catat itu sebenarnya. Tapi kan
Mungkin di awal ya kita juga perlu memitigasikan Iya. risiko-risiko. Ada tips nggak untuk mencegah kegagalan gitu setelah sekian lama bergelut di dunia bisnis gitu bagi Cak Aat? Tipsnya simple, bergaul dan networking. Networking ya. Ya, networking. Karena dengan networking kita akan mendapatkan pengalaman yang orang lain sudah rasakan, kita nggak perlu ulangin. Atau baca buku, Pak. Baca buku itu menurut saya adalah jalan pintas. Kita tahu pengalamannya orang lain, kegagalannya orang lain. Orang itu mungkin ngadepin hal itu udah belasan tahun ya kan. Dituangkan dalam satu buku. Kita baca 1 jam udah Kita baca sama 1 jam, kita sama nih pengalamannya. Dengan belasan tahun tadi kan? Iya sama. Nah itu yang harus kita milikin. Kita jangan istilahnya jangan songong lah. Sok pinter, sok jago, tapi nggak tahu apa-apa. Ketika dijalanin ambruk gitu kan. Jadi kita mesti be humble, banyak ngobrol, banyak tanya, banyak belajar, banyak baca, sehingga itu akan menambah hasanah pengetahuan kita di bisnis. Jadi pengalaman lah. Kalau tadi kita bicara warung tier 4 tadi ya, Ya. Cak Aat. Apa impian Cak Aat terhadap warung-warung itu ke depan gitu? Oke, ke depan mimpinya saya adalah mentransformasi 5 juta warung di Indonesia. Total warung di Indonesia itu menurut AC Nielsen kurang lebih 5-6 juta Pak, saat ini. Saya ingin mentransformasi mereka menuju ekosistem digital sehingga mereka lebih punya bisnis yang sustain. Kegagalan warung-warung yang tier 4, warung-warung ibu kita atau nenek kita itu adalah gagal memisahkan laporan keuangan, gagal membedakan omset dan laba. Sehingga omset yang hari ini dipikir itu laba dibuat makan gitu kan. Ya, campur aduk akhirnya. Campur aduk jadi satu. Iya, Nah, iya. warung Madura atau warung Kuningan dan warung-warung sejenisnya udah berhasil tuh memisahkan mana omset, mana laba yang sebenarnya. Sehingga itu mulai tumbuh. Harapan saya semua bisnis warung-warung tradisional, warung-warung kelontong itu bisa bertransformasi. At least dia memiliki laporan keuangan yang benar dan terpapar dengan digitalisasi, mau itu metode pembayaran atau e-commerce. Begitu, Pak. Oke, itu tadi kan kalau kita bicara warungnya. Nah, kalau kita bicara MP Store-nya, apa impian Cak Aat? MP Store-nya itu sendiri kita punya visi 2035 kita menguasai pasar. 2035 kita menguasai pasar. 80% warung dan UMKM. Kalau total UMKM kan ada 70 juta. Kita fokus di merchant ya, di UMKM. Kita membantu mereka dan menggunakan aplikasi kita. Artinya di 2035 kita harus menjadi top leader di bidang merchant agregator, gitu Pak. Kita doakan jadi Amin. MP Store menjadi top leader di bidang merchant agregator. Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi Pak. Sebenarnya jadi top leader ya. Oke, Cak Aat, mungkin ada tips atau pesan untuk anak muda gitu untuk berani berusaha. Satu kata Pak, coba dulu aja. Wah, kuncinya itu. Coba dulu aja. Iya. Prosesnya nantilah. Prosesnya nanti kita sambil belajar dengan prosesnya. Learning by doing ya. Iya, learning by doing. Benar. Terima kasih Cak Aat, tak terasa obrolan kita sudah panjang lebar. Ya, terima kasih kembali Lebih Pak. dari 30 menit rasanya, mungkin hampir 40 menit gitu. Iya. Banyak sekali inspirasi yang kita dapat. Semoga bermanfaat bagi sobat investor dan sobat The Fundamentals. Kita juga berharap MP Store atau yang memiliki kode saham MPIX ini kinerjanya terus baik. Amin. Dan tadi sesuai dengan harapan Cak Aat menjadi top leader di bidang bisnis merchant agregator di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Ikuti terus podcast-podcast kesayangan Anda di IDIC Channel, khususnya The Fundamentals, ngobrol santai, bikin cerdas, hidup berkelas. Terima kasih. Saya Mas Sirom undur diri. Terima kasih Pak. Terima kasih.